Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan salah satu hari yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini, seluruh dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah, rezeki yang lapang, anak yang soleh dan soleha, yang sakit-sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah, yang belum menikah semoga Allah memberikan jodoh yang soleh dan soleha, diberikan umur yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya lebih dari 2 miliar sedang beridul adha, hari raya yang disambut dengan takbir, tahmid, tahlil. Sebenarnya kita sedang mengumumkan di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa kekerdilan dan kerendahan kita di hadapan Allah. Serempak tadi kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti keluargaku kecil, hartaku kecil, jabatanku kecil, rumahku kecil, dan semua yang kita miliki kecil. Karena ucapan takbir bukan ucapan sekedar gerak bibir tanpa arti, tapi butuh pengakuan dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Ayat ini menegaskan bahwa telah nyata suri tauladan yang baik untuk kita, yaitu pada diri Ibrahim dan keluarganya. Dalam Al-Quran, di antara semua kebaikan para nabi, keagungan para nabi, tapi hanya ada 2 nabi yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kalimat uswatun hasanatun melekat pada diri mereka. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim, dan yang kedua, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua nabi yang Allah katakan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabiullah Ibrahim satu-satunya nabi yang Allah lekatkan berdampingan dengan nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salawatnya. Maka kita bersalawat selain kepada Rasulullah juga kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ada apa di balik itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibrahim dan keluarganya menjadi salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah? Di dalam Al-Quran, hampir setiap langkah, hampir setiap sesuatu yang beliau lakukan dicatat kembali oleh Allah, ditampakkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru kehidupan beliau. Ibrahim alaihi salam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena di tangan beliaulah, dari generasi beliaulah munculnya para nabi sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja sudah cukup menunjukkan betapa hebatnya Ibrahim alaihi salam. Direncanakan oleh Allah semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, marilah kita merenung, membaca dan mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama, beliau adalah nabi yang tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta anak yang soleh selama 86 tahun lamanya, sebagai bukti tawakal dan husnuzannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habali minas salihin, karuniakanlah aku anak yang saleh ya Allah. Coba kita perhatikan, Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang tinggi jabatannya, karena berapa banyak anak yang tinggi pangkat jabatannya setelah merasa bergelar, berkedudukan, berpangkat, orang tuanya justru jadi pembantu di rumahnya sendiri. Namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah doa anak yang saleh. Rabbi habali minas salihin. Anak yang saleh adalah aset terbesar kita di dunia sampai di akhirat. Kalau kita ingin tahu bagaimana nanti nasib kita setelah meninggal, lihatlah anak-anak kita sekarang. Mau tidak dia solat, mau tidak dia baca Al-Quran, mau tidak diajak ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," jika telah meninggal manusia, inqata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amalannya, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa walidin salihin yad'ulah, dan anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh adalah orang yang paling setia mendoakan kita. Jangan terlalu berharap didoakan oleh istri atau suami setelah kita meninggal. Pasangan kita belum tentu setia setelah kita meninggal. Boleh jadi dia akan berpaling hati, tapi berharaplah didoakan oleh anak-anak kita yang akan mengangkat tangannya di tengah malam, memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita, yang akan mendirikan salat, yang akan menyebut nama kita di dalam setiap doa-doanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Merenunglah kita sejenak dari sekian anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita hari ini. Berapa yang sudah menjadi anak yang soleh dan soleha? Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana supaya kita memperoleh anak yang soleh? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, hendaklah kita orang tua memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum dia kenal gurunya, sebelum anak kenal temannya, sebelum anak kenal lingkungannya, yang pertama kali dia kenal adalah kedua orang tuanya. Jangan sampai anak berkepribadian ganda. Di sekolah diajarkan solat nak, kata guru, tapi di rumah orang tua tidak solat. Di sekolah diajarkan anak perempuan pakai jilbab nak, tapi justru ibunya keluar rumah tidak berjilbab. Akhirnya anak berkepribadian ganda. Maka berikanlah contoh yang baik jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, berikan anak kita rezeki yang halal. Jangan sampai dia diberikan rezeki yang haram. Karena jika sempat rezeki yang haram dimakannya, disuapkan ke dalam mulut anak, itu akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Maka jika ada anak kita susah disuruh sholat, merenunglah kita sebagai orang tua. Jangan-jangan makanan yang kita berikan adalah makanan yang bersumber dari yang haram. Kemudian yang ketiga, jika anak kita ingin soleh dan soleha, berikan dia pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau dimasukkan ke sekolah agama, baru mau dimasukkan ke pondok pesantren. Seharusnya anak yang pintar, anak yang kuat hafalannya, itu yang harusnya masuk ke dalam pondok pesantren. Karena dia akan menghafal Al-Quran, dia akan menghafal hadis, dia akan belajar kitab yang kelak pahalanya akan kita petik untuk kita jadi kita semua para orang tua. Kemudian yang keempat, jika kita ingin punya anak yang soleh, jangan lupa doakan mereka. Minimal di setiap solat kita yang 5 waktu, doanya bisa berasal dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habali minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam orang-orang yang saleh. Atau bisa juga doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Quran di surah Al-Imran, Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita anak yang saleh dan saleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya adalah beliau Nabi yang lulus melewati berbagai macam ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan ayahnya sendiri yang kafir, tidak beriman, beliau lulus. Diuji dengan penguasa yang zalim, Namrud, bahkan dibakar hidup-hidup, lulus. Diuji dengan tidak punya anak selama 86 tahun, lulus. Bahkan ketika diperintah untuk disembelih anaknya Ismail, anak yang cuma satu-satunya, sudah lama diharapkan, justru diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, itu pun juga dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Berbagai macam ujian yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya menyadarkan kita bahwa ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Ujian kesedihan, ujian kemiskinan, ujian tidak punya anak, ujian meninggal keluarga kita, orang tua kita. Tapi percayalah hadirin, dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba, tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka orang yang beriman, apapun ujian yang diterima oleh dirinya, tidak akan keluar satu kata, satu ucapan pun yang mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Orang yang beriman akan berkata, raditu billahi rabbah. Kami ridho ya Allah,
kami pasrah ya Allah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat hadirin bahwa ujian Allah tidak selalu yang tidak mengenakan, tidak selalu yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabalukum bisyarri wal khair." Kami pasti akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan yang baik dan dengan yang tidak baik. Dengan yang enak dan yang tidak enak, dengan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Bukan hanya sakit ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin ujian, kaya pun itu adalah cobaan. Kebanyakan kita menganggap yang namanya ujian itu yang tidak enak saja. Kalau sudah sakit, memohon dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sehat, lupa berdoa agar dijaga kesehatannya. Miskin ujian, setelah kaya lupa bahwa itu juga ujian. Apa fenomenanya? Banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi malah gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin, hamba Allah Subhanahu wa taala rajin ke masjid, ramah ke semua orang, tapi begitu Allah berikan harta, dia lupa datang ke masjid, sombongnya minta ampun sama orang. Dia tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang kita keterima ini hendaklah membuat kita sabar, karena hanya orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang mampu bersabar, ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah tentang sebuah cinta yang dibuktikan lewat pengorbanan dan ketaatan seorang hamba. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim semakin tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan, karena Ismail hadir tatkala usia Ibrahim semakin tua dan sudah lama dinanti-nantikan. Itulah sebabnya beliau sangat mencintai Ismail alaihi salam. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak menguji cinta Nabi dan keluarganya dengan ujian yang begitu berat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, buktikan cintamu. Engkau mencintaku sepenuhnya atau engkau masih mencintai Ismail anakmu? Ketika Ismail semakin besar, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Sampaikan apa pendapatmu tentang mimpi itu. Kalimat pertanyaan yang menyatakan bagaimana pendapatmu itu bukan untuk berdiskusi. Ibrahim tidak mengajaknya berdiskusi, karena setuju tidak setujunya wajib sembelih. Lalu untuk apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu untuk melihat bagaimana perkembangan anaknya, perkembangan Ismail alaihissalam di tangan ibunya. Ternyata keluar kalimat yang sangat menakjubkan dari Ismail alaihissalam, dari buah tangan atas didikan ibunya. Kata Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Coba perhatikan jawaban dari anak yang soleh. Kata Ismail alaihissalam, wahai ayahku, lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Siapa yang membuat begitu hebat iman Ismail yang masih kecil? Doa dari seorang ayah, Ibrahim alaihissalam. Siapakah yang mendidiknya? Ibunya, Siti Hajar.
Padahal dikisahkan dalam sejarah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ismail alaihi salam baru saja dilahirkan, dibawalah ke lembah di Mina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menurunkan Siti Hajar dan Ismail yang masih merah dari kendaraannya. Saat Nabi Ibrahim melangkah pergi meninggalkan lembah tak bertuan itu, Ibrahim, Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Kemana engkau ingin pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada manusia seorang pun dan tidak ada apa-apa karena lembah yang gersang?" Lalu terus saja Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, tapi Ibrahim tidak menoleh kepada Hajar. Ibrahim bukan sombong, Ibrahim bukan tidak peduli. Dia menahan perihnya di hati. Dia tinggalkan anaknya yang baru lahir. Dia tinggalkan salah satu istrinya yang tercinta, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak ingin memperhatikan mereka, tapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia ingin melupakan anak dan istrinya sementara waktu demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Siti Hajar berkata karena tidak ada jawaban. Berkali-kali ditanya, tidak ada jawaban. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya kembali kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk berbuat seperti ini kepada kami? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk membuat engkau meninggalkan kami di tempat ini?" Disitulah baru Ibrahim menjawab, "Benar, wahai istriku." Lalu coba perhatikan bagaimana sikap Siti Hajar. Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan pernah lalai dengan kami. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Maka runtuhlah segala cemas." Beliau memeluk takdirnya dengan ridha. Ibunda Hajar memilih percaya pada pilihan Allah, lalu mengalihkan seluruh fokusnya untuk merawat satu-satunya amanah yang ada di pelukannya, Ismail kecil. Dari kisah ini kita belajar bahwa anak tidak butuh dunia yang sempurna untuk tumbuh menjadi jiwa yang berharga. Ismail dibesarkan di tengah gurun yang mati, tanpa fasilitas, tanpa kemewahan, dan penuh kekurangan fisik. Namun karena ia diasuh oleh hati ibu yang ridha dengan takdirnya, kekurangan itu berubah menjadi ruang tumbuh bagi jiwa yang agung. Maka saya pesankan kepada para orang tua, kepada para ibu-ibu yang ada di belakang, jangan cemas, jangan cemas jika hari ini kita belum bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun cemaslah jika mereka tumbuh tanpa pelukan yang utuh, karena dari tempat yang paling gersang sekalipun anak bisa tumbuh laksana mata air yang jernih jika ibunya ridho dan percaya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kepasrahan, kepatuhan dan kecintaan Ibrahim beserta keluarganya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan dan kasih sayangnya, walaupun mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai. Begitulah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ujian, dan ujian terberat saat itu adalah ujian dari anaknya sendiri. Diuji lewat ayahnya, dia lulus, tidak membuat dia durhaka. Diuji lewat masyarakatnya, dia lulus, dia hancurkan patung berhala, lalu diajarkan kepada mereka bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah dan ibadahi. Dia diuji lewat anaknya, dia pun tetap lulus dengan perintah sami'na wa ata'na. Dan begitu juga kita hari ini, saudaraku, ujian, cobaan datang silih berganti menghampiri kita. Maka bersabarlah. Allah ingin menempatkan kita di tempat yang terpuji. Allah ingin melihat kepada kita seberapa besar pengorbanan kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dulu ujian terbesar Nabi Ibrahim sebagai bentuk pembuktian cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tetapi hari ini Allah tidak meminta nyawa anak kita.
Yang Allah minta adalah hasil ruko kita, hasil bisnis kita, hasil dagang kita, hasil sawah ladang kita, hasil usaha kita, dan gaji kita. Belikan kurban kambing dan sapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini, siapa yang diberikan Allah kelapangan rezeki, maka berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya, tentang sebuah cinta, tentang sebuah pengorbanan, tentang ketaatan, tentang doa dan harapan, dan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Semoga semua itu tidak hanya kita dengar, tetapi mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang suci ini, di hari raya pengorbanan ini, marilah kita mulai dari yang paling dekat, yaitu hati kita. Bersihkan ia dari dengki, dari benci, dari amarah yang tersimpan. Lembutkan hati kita, jernihkan wajah kita, dan ulurkan tangan kita untuk saling memaafkan. Hari ini bukan hanya tentang menyembelih kurban, tetapi juga tentang menyembelih ego, menyembelih kesombongan, dan menyembelih luka-luka lama yang masih tersimpan. Yang muda, datanglah meminta maaf kepada yang tua. Anak, tundukkanlah diri di hadapan ayah dan ibu. Istri, lembutkan hati kepada suami. Begitu pula sebaliknya. Karena boleh jadi inilah kesempatan terakhir kita. Maka dengan penuh kerendahan hati kami ucapkan kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali di dalam kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, marilah kita mengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni dosa yang lahir dari mata kami, dosa yang diperbuat dari tangan kami, dosa yang dilakukan dari langkah kaki kami, dosa penglihatan kami, dosa pendengaran kami ya Rabb. Bahkan ampuni dosa-dosa kami yang muncul dari hati-hati kami ya Rabb. Hari ini kami tengadahkan tangan-tangan kami ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa. Pandanglah kami dengan perasaan cintamu. Tengoklah kami dengan perasaan kasih sayangmu ya Rabb. Tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Hari ini kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Tidak ada tempat kami bisa mengadu kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni kami. Kami tak ingin ajal kami datang sementara kami belum Engkau ampuni. Kami tidak mau malaikat maut tiba sementara kami dalam keadaan masih bergelimang dosa ya Allah. Kami tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan hina dina ya Allah. Dulu kami datang ke dunia dalam keadaan bersih, maka oleh karena itu kami tidak ingin datang menghadapmu dengan membawa dosa. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa perempuan yang telah mengandung kami 9 bulan. Perempuan yang telah melahirkan kami dalam keadaan susah payah. Ampuni perempuan yang telah membesarkan kami dengan segenap jiwa raganya ya Allah. Dialah perempuan yang rela tidak makan demi mengenyangkan kami ya Allah. Dialah perempuan yang selalu mencari kebutuhan dan keperluan kami ya Allah. Dialah perempuan yang kadang dia tidak tidur demi melelapkan kami. Dialah perempuan yang kadang menangis karena melihat tingkah laku kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami dalam lelahnya, bertaruh kematian ketika melahirkan kami. Berapa kali mereka tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami ya Allah. Berapa kali hampir disuapnya makanan tidak jadi karena tangis kami ya Allah. Berapa kali mereka harus menahan ngantuk karena di tengah malam kami sakit ya Allah. Ayah kami
mencari nafkah dengan penuh keringat, untuk memberikan kebaikan saat kami tumbuh ya Rabb. Laki-laki yang luar biasa, laki-laki yang selalu berjuang. Dia adalah laki-laki yang selalu membangun semangat dalam hidup kami. Dia adalah laki-laki yang selalu mengajarkan kami untuk berusaha ya Allah. Ampunkan dosa laki-laki tersebut ya Allah. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah. Dengan segala kekurangannya, mereka telah berjuang dan berusaha untuk mewarnai kehidupan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang maha mengetahui betapa besar kedurhakaan kami kepada mereka. Hanya Engkau yang maha mengetahui betapa besar kedurhakaan kami kepada mereka. Hanya Engkau yang maha mengetahui betapa besar kedurhakaan kami kepada mereka. Maka ampuni kami, ampuni kedurhakaan kami ya Allah. Berilah kami waktu dan kekuatan untuk berbakti pada mereka yang masih Engkau beri kehidupan. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan agar kami dapat membahagiakan mereka. Jangan sampai Allah, jangan sampai kami membuat hati mereka luka. Jangan sampai kami membuat air mata mereka keluar ya Rabb. Sebagaimana anak-anak hari ini ya Allah, yang menggandeng tangan kedua orang tuanya untuk tawaf di Baitullah, untuk tawaf di depan Ka'bah, untuk bisa wukuf di padang Arafah. Kemudian dia bersama-sama mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk menggandeng tangan kedua orang tua kami, untuk melakukan haji, untuk melakukan umrah bersama-sama ya Allah. Jika orang tua kami Engkau telah panggil ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, jangan azab mereka, jangan siksa mereka. Berikan harum-haruman di dalam kuburnya, jadikan kuburannya salah satu dari taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, jika Engkau selamatkan kami di dunia dan di akhirat, maka kami memohon kepadamu ya Rabb, pertemukan kami dengan orang tua kami di surgamu. Kami rindu ya Allah, kami rindu wahai Rabb, kami rindu memandang wajahnya, kami rindu melihat senyumnya, kami rindu sentuhannya ya Allah. Engkau satukan kami di dunia atas kehendak-Mu ya Rabb, maka kami mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami di akhirat. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami di akhirat ya Allah, seperti Engkau satukan kami waktu di dunia. Kami tidak kuat ya Allah ketika melihat air mata ibunda kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah melihat ayah kami meneteskan air mata di neraka-Mu ya Allah. Kami mohon ya Rabb, kami mohon ya Rabb, satukan kami di surga-Mu. Karuniakan kepada kami pertemuan terindah bersama mereka di dalam jannah-Mu, di Jannatul Firdaus. Ya Allah, berkahilah dan tuntunlah para ulama, para ustadz, dan para guru kami yang tak kenal lelah mengajar dan membimbing umat menggapai ridho-Mu. Sucikan hati mereka, lapangkan rezeki mereka, hindarkan mereka dari setiap mara bahaya, dan lindungi mereka dari setiap tipu daya dan makar-makar musuh-Mu ya Allah. Berikanlah bimbingan-Mu untuk negeri ini dengan ketaatan penduduknya. Janganlah Engkau menampakkan azab atas kami, atas kezaliman pelaku dosa di antara kami. Inilah doa dan permintaan kami. Engkaulah Sang Maha mendengar dan Maha Kuasa mengabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.